Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idza ta'allama wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa ittiba'a wa ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ila al-huda wa jalala ta'ala al-khairi ittiba'a wa billahi wa marhamatihi wa qurbihi wa tawabihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas pembahasan dalalah, di mana dalalah itu adalah fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu yaitu madlul dari sesuatu yang lain yaitu adal, dan itu udah kita rincikan kemarin. Dan beliau setelah membahas tentang ta'rif, membahas dari segi taksim, ya kan ya. Kemudian taksimnya terbagi menjadi 6, atau taksim tersebut terbagi menjadi 6 pecahan gitu ya, dari 2 taksim. Ada dalalah al-lafziyah al-wadiyah, dalalah lafziyah aqliyah, dalalah lafziyah tabi'iyah, begitu pun ghairu lafziyah. Dan manatiko itu yang dianggap oleh para manatiko adalah dalalah al-lafziyah al-wadiyah. Dan sekarang kita akan masuk ke dalalah al-lafziyah al-wadiyah. Oke. Ada 3 marhalah untuk sampai dalalah. Dalalah itu kan kemarin apa? Fahmu, faham, infiham, al-mafhum. Faham itu marhalahnya siapa? Marhalah sami'. Ya kan ya? Faham, al-mafhum itu marhalahnya sami'. Sami itu bisa memahami sesuatu itu gara-gara ada siapa? Ada mutakalim. Ya kan ya? Gara-gara mutakalim ngomong, ketika sami mendengar, mengetahui, memahami. Ya kan ya? Terus mutakalim bisa ngomong, misalnya lafzul insan, gara-gara ada siapa? Gara-gara ada wadok yang meletakkan lafaz ini buat makna ini. Makanya ada 3 marhalah untuk sampai ke dalalah. Ada yang pertama itu marhalatul wadok, ada marhalatul istimal, ada marhalah ad-dalalah. Marhalatul wadok minal wadi', marhalatul istimal minal mutakallim, marhalatul dalalah minasami. Ini 3 marhalah. Berarti untuk sampai ke dalalah yaitu marhalatul sami, karena dalalah apa? Fahmu amrin min amrin, memahami. Siapa yang memahami? Mutakallim. Lah, yang memahami siapa? Sami'. Iya kan ya? Disabab apa? Disababil mutakallim, karena ada mutakallim. Iya kan ya? Mutakallim bisa ngomong sesuatu, bisa istimal sesuatu, gara-gara ada apa? Gara-gara ada wado yang meletakkan ini buat ini. Makanya wado itu kemarin apa? Wado itu apa kemarin? Al-ja'ul. Oke. Ta'khir syai' bi izai syai'. Ta'khir syai' bihaitsu idza utliqal awal yufuhima asani lil alimi bil wad'i. Dan itu udah kita jelaskan mahwal wado. Paham ya di pertemuan sebelumnya. Makanya murajaah penting. Murajaah itu penting gitu. Jadi karena yang setelahnya itu pasti menyangkut sebelumnya, setelahnya menyangkut sebelumnya. Gitu ya. Makanya murajaah. Bisa al-wada' itu apa? Ta'yin al-lafzi bi izai al-ma'na bi haitsu idza utliqal awal, yaitu apa? Al-lafaz fuhima asani lil alimi bil wad'i. Itu adalah marhalahnya wado. Ketika misalnya wado meletakkan lafaz insan buat makna al-hayawan an-natiq. Kemudian setelah itu datang marhalahnya siapa? Datang marhalahnya mutakallim. Ya kan ya? Datang marhalahnya mutakallim. Apa itu istimal kemarin? Itlaq lafzi wa iradatu al-ma'na. Itu adalah istimal. Ya kan ya? Itlaqul lafzi wa iradatu al-ma'na. Itu marhalahnya si mutakalim. Berarti mutakalim apa? Mengitlak sebuah lafaz dan menginginkan maknanya. Ketika misalnya dia menggunakan lafaz tersebut, ra'a itu apa? Insanan. Apa maksudnya ra'a itu insanan? Ra'a itu al-hayawan an-natiq. Ya kan ya?
Ini marhalahnya si mutakalim tadi. Karena apa? Dia mengitlak lafaz daripada yaitu insan wa iradatu al maknal insan, yaitu misalnya al hayawan an-natik. Ada gak kemungkinan lain yang diinginkan oleh si mutakalim? Ada. Contohnya apa? Berarti al hayawan faqat. Ya kan ya? Bisa jadi an-natik faqat. Ya kan ya? Karena bisa jadi ketika dibilang ro'a itu insanan, yang diinginkan oleh si mutakalim yang dimaksud adalah hayawannya aja. Bisa jadi natiknya aja. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika di hutan seseorang melihat sesuatu dari kejauhan, hal huwa syajar awil hayawan, misalnya. Hal huwa syajar awil hayawan. Kemudian antum jawab huwa insan. Apa yang dimaksud ketika itu? Hayawan, bukan syajar. Iya kan ya? Maka ketika itu si mutakalim menginginkan lafaz hayawanun natik secara keseluruhan apa enggak? Enggak, hayawannya aja. Kalau enggak natiknya doang. Tamam. Bisa jadi enggak ada kemungkinan lain? Bisa jadi. Apa kemungkinan yang lain? Yaitu sesuatu yang di luar ini. Bukan hayawan an-natik. Misalnya beliau menginginkan daripada ro'a itu insanan. Oh, yang namanya insan ini ya adalah orang yang soleh yang seperti ini. Baru ini dinamakan manusia. Orang yang beradab inilah orang manusia. Apakah itu mana hayawan natik? Mana insan? Bukan. Ya kan ya? Berarti misalnya as-solih. Ya kan ya? Mungkin enggak? Mungkin aja. Ya kan ya? Ketika anak ro'a itu insanan. Apa yang dimaksud oleh dia ro'a itu insanan? As-solih. Ro'a itu al-insan as-solih. Apakah yang diinginkan adalah al-hayawan an-natik? Enggak. Berarti dia amrun kharij. Kenapa amrun kharij? Karena insan diletakkan buat mana hayawan natik. Ada gak kata-kata solih di dalam hayawan natik? Gak ada. Ya kan ya? Jadi ada 3 kemungkinan yang diinginkan oleh siapa? Mutakalim. Begitupun marhalahnya sami. Ketika tadi mendengar perkataannya si mutakalim, ro'a itu insanan. Sami bisa memahami apa? Al hayawan an-natik. Ya kan ya? Bisa mengetahui, bisa dia memahami al-hayawan an-natik secara keseluruhan. Bisa juga dia memahami apa? Al-hayawan faqat. Ya kan ya? Atau an-natik faqat. Bisa jadi dia juga memahami yang ketiga, yaitu as-solih misalnya. Ya kan ya? Jadi marhalahnya mutakalim, marhalahnya sami, ini bisa ada 3 kemungkinan ini. 3 kemungkinan ini. Kalau misalnya yang pertama si mutakalim dia menginginkan dari lafaz insan ini adalah al-hayawan an-natik, maka apa yang dia inginkan sama dengan apa yang telah diletakkan oleh siapa? Dia. Karena yang diinginkan oleh mutakalim tadi al-hayawan an-natik dan yang diletakkan oleh si wadi ini adalah al-hayawan an-natik. Maka ada kesamaan enggak? Ada kesamaan, makanya dinamakan dalalah yang seperti ini dinamakan ad-dalalah al-mutabaqah. Kenapa dinamakan dalalah mutabaqah? Li'annahu qad tabaqa al-ma'na alladhi aradahu al-mutakallim bil ma'na alladhi wada'ahu al-wadi'. Paham? Makanya faqad tatabaqa. Apa yang tatabaq? Al-ma'na. Makna apa? Makna yang diinginkan oleh mutakalim dengan makna yang telah diletakkan oleh wadi'. Makanya dinamakan mutabaqah. Ad-dalalah al-mutabaqah. Tamam? Atau dalalah mutabaqah juga bisa ketika si sami mengetahui, memahami makna al-hayawan an-natik, berarti al-hayawan an-natik sama dengan apa? Makna insan yang telah diletakkan oleh wadi. Faqat tatabaqo. Ya kan ya? Faqat tatabaqo. Apa yang tatabaqo? Al-ma'na. Apa al-ma'na alladzi fahimahu as-sami' bil ma'na alladzi wada'ahu al-wadi'. Ya kan ya? Atau faqat tatabaqo bil ma'na alladzi aradahu al-mutakallim. Bebas. Boleh nggak kalau misalnya kita mutabaqahnya ke sini? Boleh. Karena mutakalim atau marhalatul istimal far'un min marhalatil wad'i. Iya kan ya? Iya kan? Dia fara. Nggak mungkin kita mengistimal kecuali ada wada' dulu pertama kali. Maka kalau seperti itu dia fara.
Boleh gak kita tadi misalnya, oh yaudah dia mutabiknya dengan apa yang dikatakan oleh si mutakalim, yang diinginkan oleh mutakalim, boleh gak? Boleh. Karena secara tidak langsung antum memutabakohkan juga ke sini. Karena dalalah far'un minal isti'mal wal wad'i sekaligus. Karena gak mungkin ada dalalah kecuali harus ada isti'mal. Gak mungkin ada isti'mal kecuali harus ada wado. Tamam? Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Al-mutabakoh. Apa itu mutabakoh? Mutabakoh itu sama kan? Mutabakoh itu sama. Ada mutabikun lil waqi'. Apa maksudnya mutabikun lil waqi'? Sesuai, cocok. Apa yang kita pikirkan sesuai dengan ada yang direalitas sama. Iya kan ya? Berarti apa? Ketika dikatakan dalalah mutabakoh, berarti apa? Oh, berarti ketika lafad insan, nih ra'aitu insanan yang diinginkan oleh si mutakalim, ini maknanya hayawan an-natik, berarti sama gak dengan yang telah diletakkan oleh wadi maknanya? Sama kan? Berarti tatobako apa enggak? Tatobako. Makanya dia dinamakan dalalah al-mutabakoh. Jadi boleh dalalah mutabakoh ini dari si mutakalim, boleh juga dari sami. Tamam? Paham? Gak ada masalah. Oke ya, gak ada masalah. Ada pertanyaan? Makanya oleh karena itu dalalah itu hanya terbagi menjadi tiga. Ada dalalah al-mutabaqiyah, ada dalalah at-tadammuniyah, ada dalalah iltizamiyah. Dilihat dari segi apa? Dilihat dari segi ini. Gak ada kemungkinan lain yang bisa dipahami atau yang diinginkan oleh si mutakalim. Ada gak kemungkinan lain? Gak ada. Imma dia menginginkan secara keseluruhan. Iya kan ya mutakalim ini? Maknanya hayawan an-natik secara keseluruhan. Imma sebagiannya, imma sesuatu yang di luar dari hal ini. Bukan secara keseluruhan, bukan sebagian, bukan yang ada di dalam, tapi di luar. Ada gak kemungkinan yang lain? Ya ada. Kemungkinan cuma ini. Makanya dalalah cuma ada di tiga. Dalalah mutabaqiyah, dalalah tadammuniyah, dalalah iltizamiyah. Tamam? Bi'tibari apa? Bi'tibari mafhum. Ya kan ya, kita pahami cuma itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada yang masih bingung? Aman? Oke. Ini muqaddimah, ini tamhid, gitu ya. Ini muqaddimah. Berarti untuk sampai ke dalalah harus ada istimal, ada marhalah istimal, yaitu dari marhalahnya mutakalim. Harus juga sebelum marhalatul istimal harus ada marhalatul wad'i. Gitu ya. Berarti dalalah far'un minal istimal wal wad'i, dan istimal far'un minal wad'i. Tamam? Oke ya. Kemudian ketika dilihat ini insan yang diletakkan oleh wadi maknanya apa? Al-hayawan an-natik. Kemudian mutakalim yang mengitlaq lafaz insan wa aradahu, kan istimal apa? Itlaqul lafzi kan? Wa iradatul ma'na. Dia mengitlaq lafaz insan, terus wa iradah al ma'na bitamamihi, al-hayawan an-natik juga. Ya kan ya? Kemudian sami juga ketika mendengar lafaz yang telah diucapkan oleh mutakalim ra'aitu insanan, dia memahami al-hayawan an-natik. Lah ini sama aja dong. Ini hayawan natik. Ada 3 hayawan natik. Ya kan ya? Ini juga hayawan an-natik. Sama dong kalau kayak gitu. Berarti kalau gini, kalau ada kesamaan, pasti ada perbedaan nggak? Harus ada perbedaan nggak? Ada kemiripan nih. Harus ada perbedaan apa enggak? Harus ada perbedaan. Ya kan ya? Ini beda nih. Hayawan natik yang di sini beda dengan hayawan natik yang di sini. Begitupun dengan hayawan natik yang ada di sini. Tapi sama-sama hayawan an-natik. Ini hayawan natik dilihat dari segi wadi, ya kan ya? Ini hayawan natik dilihat dari segi mutakalim, ini hayawan natik dilihat dari segi sami. Ada perbedaan enggak? Ada perbedaan. Ya kan ya? Berarti dia apa? Dia syai'un wahid, sama-sama hayawanun natik, tapi apa? Mukhtalifun bil i'tibar. Ikhtilaf dilihat dari segi i'tibar. Jadi dia bukan zat yang berbeda. Ikhtilafnya bukan dari segi zat al-mukhtalifah, tapi ikhtilafnya dari segi syai'un wahid mukhtalifun bil i'tibar. Dilihat di sini
dari segi wadi berarti dia apa? Hayawan natik ini al-maudu' lahu. Paham? Karena apa? Karena wadi meletakkan lafaz insan, berarti dia lafaz insan ini apa? Lafzul maudu'. Insan maudu' lihadal makna. Berarti ini hayawan natik apa? Maudu' lah, maudu' lahu. Ya kan ya? Kalau di sini al hayawan an-natik dia apa? Al ma'na. Karena apa? Karena makna itu allazi yu'na, allazi yurad. Yang yu'na, yang yurad itu dari siapa? Dari mutakallim. Ya kan ya? Makanya ini dinamakan yang kedua ini dinamakan dengan al makna. Ini yang sebenarnya yang sering kita sebutin al makna al hakiki itu ya ada ini. Paham kan ya? Ini makna bukan? Enggak, ini bukan makna. Ini maudhu' lah. Paham kan ya? Cuman banyak gak ini dibilang ini mana? Banyak, hasil jidan. Ya kan ya? Fil kutub. Pasti. Gak ada masalah. Majas. Paham? Gak ada masalah? Gak ada masalah. Ini kan paham? Ya kan ya? Ketika ada sesuatu misalnya, ini hayawan natik maudhu' lahu. Gak ada masalah. Gak usah bingung. Ini makna apa bukan? Dia bisa jadi makna. Ya kan ya? Ketika nanti udah diitlakan oleh mutakallim. Bas, yang penting kan terpaham. Tamam? Bisa jadi juga dia apa selain mana? Al-murad. Karena walladhi yurad. Ya kan ya tadi wa iradatul mutakallim. Ya kan ya wa iradatu al-mana. Bisa jadi dia dinamakan yang dengan yang lain yaitu adalah al-maqsud. Hada wal maqsud misalnya. Ya kan ya? Ini al-hayawan an-natik di sini. Jadi bisa jadi mana, bisa jadi murad, bisa jadi maksud. Hayawan natik yang di sini yang dari marhalahnya sami ini dinamakan dengan al-mafhum. Ya kan ya? Karena sami marhalah adalah tadi apa? Fahmu amrin min amrin. Berarti apa? Dia mafhum. Dia mana apa bukan? Dia mana bisa jadi. Al-ma'na al-mafhum. Ya kan ya? Seperti itu. Tamam? Berarti dia apa? Syai'un wahidun mukhtalifun bil i'tibar. Gak ada masalah. Tamam? Gitu ya. Dia sesuatu yang satu karena ini sama nih, hayawan natik. Ini hayawan natik, ini hayawan natik juga. Gitu ya. Cuman dia mukhtalif bil i'tibar. Kalau ada tawafuk pasti ada segi takhalufnya. Gitu ya. Itu satu kaidah. Kalau ada tawafuk pasti ada segi takhaluf. Kita nih sama-sama tawafuk dari segi apa? Insaniyah, sama-sama hayawan natik. Mukhtalif dengan apa? Tasyakhus. Tasyakhus kita berbeda. Ana lahir misalnya di Cianjur, antum lahir di tempat yang lain. Itu udah bisa membedakan. Minimal dengan dari segi tempat. Iya kan ya? Kalau ada tawafuk pasti ada dari segi takhaluf. Dan di sini takhalufnya bukan dari segi takhaluf bizat, tapi takhaluf bil i'tibar. Dan itu sering dalam kitab. Tamam? Oke ya. Kemudian musannif bilang apa? Dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah. Ini udah? Udah? Dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah. Kemudian musannif lihat dalalatu al-lafzi berarti menunjukkan bahwasanya dalalah dari segi lafaz, ya kan ya, yang ghairul lafaz berarti gak dibahas dan itu udah kita bahas sebelumnya, ya kan ya. Dalalatul lafzi yang dimaksud adalah dalalatul lafzil wad'iyah. Gitu ya. Oke, dalalatul lafzi al-wad'iyah ala ma di mana al-makna. Bisa jadi makna bisa jadi al-makna di makna al-mafhum. Sekarang antum udah tahu. Ya kan ya? Bisa jadi di makna hakikatan al-makna. Ya kan ya? Dalalatul lafzi apa? Ala al-makna al-mafhum atau ala al-makna atau ala al-mawdu' lahu. Sama aja. Ya kan ya? Ma wafaqah. Wafaqah punya domir. Wafaqah apa? Al-makna. Wafaqah al-makna. Yang wafaqah al-makna mana apa? Makna al-mafhum misalnya. Atau makna al-murad. Ya kan ya? Hu balik ke mana? Balik ke lafaz. Berarti apa? Wafaqah al-makna al-lafaz. Cocok gak kira-kira? Dalalatul lafzi
alal ma'na wafaqa al ma'na al lafadu. Wafaqa al ma'na al lafdu. Kaifa yuwafiqul ma'na al lafad? Kita kalau mau mentawafuk harus sesuatu yang sama. Ya kan ya? Tapi di sini hunya balik ke lafad. Gimana dong? Yuwafiqu al ma'na hu, yaitu al lafad. Berarti di sini ada mudhof yang dibuang, yaitu apa? Yuwafiqu al ma'na bil ma'nal lafad. Maksudnya gitu. Tamam? Wafaqa al ma'na hu, ini kan balik ke lafad. Tapi bila haqiqah dia ada apa? Ada takdir atau ada mudhof yang dibuang, yaitu al ma'na, ma'nal lafad. Berarti apa? Al maudu' lah. Tamam? Makanya makna ini di sini makna bisa jadi ini, bisa jadi ini. Tamam? Buat merujuk bolak-balik dhamir tersebut. Tamam? Ada yang bingung? Kalau ma-nya maudhu' lahu, Oke. berarti kembali ke maudhu' lahu lagi bisa. Makanya yang ma di sini tadi anak kumpulin semuanya. Ketika dibilang dalalatul lafzi alama, yang pertama bisa dipahami mafhum, bisa dipahami makna doang. Ini salah satunya. Ke sini belum bisa. Tapi secara keseluruhan maknanya ini semuanya. Kemudian wafaqa hadzal makna, yaitu baik mafhum dari marahnya sami, baik makna dari marahnya mutakalim. Wafaqa al makna al mafhum awil makna bil makna lafzi al maudhu' lahu, kan balik sama-sama ke sini. Ya kan ya? Tamam? Ada yang bingung? Apa yang ente bingungin? Oke, lihat. Dalalah sebuah lafaz. Berarti ini lafaz udah maudhu' nih. Lafaz insan misalnya buat apa? Al hayawan an-natik. Oke. Dalalatul lafzi al-insan alama, yaitu misalnya maknanya al-hayawan an-natik, baik dari segi mafhum. Apa maksud dari segi mafhum? Udah tahu kan tadi dari segi mafhum dari siapa? Iya. Sami. Antum harus paham sebelumnya, tamhid sebelumnya, mukadimah sebelumnya. Antum kalau gak paham bingung. Ya kan ya? Atau marhalah si mutakalim, yaitu makna. Ya kan ya? Berarti apa? Dalalatul lafzi alama, yaitu mafhum awil makna. Wafaqa al makna, ini kan wafaqa al makna, mana apa? Makna mafhum atau makna makna, ya kan ya? Hu-nya baliklah ke lafad. Tapi bisa gak hal yuwafiqul makna al lafad? Gak bisa, ya kan ya? Makanya harus ada takdir, harus ada mudhof, takdir mudhof yang dibuang tadi, yaitu apa? Wafaqa al makna bil makna lafzi. Tamam. Makna lafaz apa? Hayawan natik al maudhu' lahu. Ya kan ya? Seperti itu. Tamam? Udah ya? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung silakan. Tanyakan. Bingung ya? Iya. Aman? Oke ya. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah. Ma di sini pertama ketika dibilang dalalatul lafzi ala ma, mencakup semuanya. Ingat ya, mencakup semuanya. Praktek dibagi-baginya ketika sampai ke sini. Wafaqa alma, berarti wafaqa kan ada domir. Wafaqa ada domir yang balik. Baliknya kemana? Baliknya kemana? Di mana makna? Yang mana tapi? Yang mafhum, yang mana? Al-maudhu' lahu. Cocokkan, praktekkan. Kalau ke mafhum bisa gak? Oh bisa. Kemana? Oh bisa. Ke maudhu' lahu bisa gak? Ternyata gak bisa karena nanti akan tabrakan. Maudhu' lahu ke maudhu' lahu lagi. Gimana? Ya kan ya? Seperti itu. Tamam? Yada'unaha atau yusammunaha nih yang seperti ini. Apa? Dalalatal mutabaqah. Kenapa? Ditatabukiha. Tadi karena mutabaqah qad tatabaqa al makna al mafhum atau al makna allazi fahimahu asami. Apa makna allazi fahimahu asami? Mafhum. Ya kan ya? Bil makna allazi wada'ahu al wadi'. Yaitu apa? Al maudhu' lahu. Atau bil makna alladzi aradahul mutakalim, yaitu apa? Makna al-murad, al-maqsud. Ya kan ya? Makanya dinamakan dalalah mutabaqah. Tamam?
Ini perkataannya matin. Ada yang bingung? Kenapa? Liannahu tatabaqo. Sumya bil mutabaqah liannahu tatabaqo bir. Iya, tatabaqo al makna al mafhum atau tatabaqo al makna al murad gitu. Bil mana alladhi wada'ahu wadi' gitu. Oke. Tsumma hadhihi dalalah salah satu aqsamin. Lihat sekarang masuk ke perkataannya syarih. Matin, aman Matin? Aman? Ada yang bingung ini katanya Matin? Ini lihat, berarti apa? Dalalatul lafzi ala makna, yaitu ala makna al-mafhum, berarti yang dipahami oleh si Sami, maknanya hayawanati kan secara keseluruhan. Ini sama wafaqo bil makna alladzi wada'ahu al-wajib, karena wado meletakkan lafaz insan banal hayawana. Natik dalalah yang seperti ini yad'unaha atau yusammunaha bidalalah al-mutabaqah. Tamam? Oke? Gitu ya. Tsumma hadhihi dalalah, yaitu apa maksudnya tsumma hadhihi dalalah di sini? Dalalah al-lafziyah al-wadiyah salah satu aqsamin mutabaqiyah wa tadammuniyah wal tizamiyah. Fal ula, yaitu apa fal ula? Ad-dalalah al-mutabaqiyah. Beliau bilang apa? Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Apa Syarih bilang? Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Ya. Dalalatul lafzi ala tamami ma di sini gimana apa? Al-makna. Wudi'a lahu. Wudi'a apa? Balik mana? Wudi'a hadzal lafaz li hadzal ma'na. Li hadzal ma'na. Ya kan ya? Seperti itu. Ada perbedaan enggak dengan perkataannya Matin? Sama aja. Illa bi ziyadati tamam faqat. Ya kan ya? Berarti enggak ada perbedaan yang sangat besar antara Matin sama Syarih. Kecuali ziyadah lafaz tamam. Sama semuanya. Dalalatul lafzi ala tamami, yaitu apa? Ala tamami ma, tamamil mana? Alladzi wada'a hadzal lafaz li hadzal ma'na. Udah. Sama aja, tinggal praktekkan sama kayak tadi. Nah, gitu ya. Berarti apa? Makna di sini ya udah sama kayak tadi. Praktekkan lagi. Wadi'a hadzal lafaz, yaitu misalnya tadi lafaz insan li hadzal ma'na. Oke, gitu ya. Berarti apa? Al-maudu' lahu. Ya kan ya? Wudi'a ma wudi'a lahu ini adalah apa? Al-maudu' lahu. Ya kan ya? Seperti itu. Sama aja. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Aman? Sama ya? Kadalalatil insan. Apa maksudnya kadalalatil insan? Kadalalati lafdil insan. Ingat ya, kadalalatil insan maksudnya adalah kadalalati lafdil insan ala majmu'. Nah, apa maksudnya ala majmu'? Alal makna bitamamihi. Al hayawan an-natiq. Ya kan ya? Kadalalati lafdil insan. Misalnya minal siapa? Lafdil insan. Itu ala majmu' al hayawan alal majmu' al hayawan an-natiq, baik di makna al-mafhum atau di makna al-makna atau di makna al-mawdu' lahu. Ketika dibilang majmu' itu biar kita nggak mengira dia itu yang sebagian itu. Iya, betul. Biar kita nggak mengiranya sebagian. Majmu' ini di mana tamam, gitu ya. Dan dimaksud dengan tamam adalah la ziyadah wala nuqsan. Gitu ya. Ya udah, hayawan an-natiq, enggak ada ziyadah misalnya ma'ata syakhus, enggak ada nuqsan misalnya natik doang atau hayawan faqat. Tamam? Itu yang dimaksud dengan tamam. Allahu Akbar. Ada pertanyaan? Yang pertama, dalalah yang pertama. Aman? Dalalah mutabaqah. Dalam mutabaqah. Aman? Kalau dari segi ininya aman, tapi
kan tadi kan berarti kan mutobatnya pasti ke maudhu lahu Ustaz ya? Hah? Mutobatnya kan pasti ke maudhu lahu yang Mhm. mana maknanya dari wadi itu siapa? Wadi siapa? Jadi meletakkan. Khilaf. Wadi siapa? Bisa jadi insan, Ini kan, bisa jadi Allah. nah itu kan kayak misalkan ya, ini kan kita contoh-contoh yang sering dikatakan insan hayawanati kan. Oke, Misalkan terus? kita untuk irodatil makna yang lafaz akhir misalkan apa? Iradah itu datang dari siapa? Mutakallim. Terus gimana? Misalkan kita mencari maknanya punya terminal misalkan. Oke. Nah untuk Ada apa terminal? Apa gimana? Minal. Ya. Buat mana? Atau Ini Ya. Apa mananya? mustarak lafzi juga. Mustarak lafzi. Ya, yang penting ente maksud apa berarti? Terminal. Mato kan? Oke. Udah, mato nih bis gitu ya. Ya, mustarak. Udah. Oke. Mustarak juga terminal kan? Ya udah, ini terminal yang dimaksud adalah di sana. Oke, terus gimana? Nah, Oke, ketika mustarak lafzi gimana? ya terminal tuh siap. Enggak, maksud anak ketika mustarak lafzi, mananya hakiki semuanya enggak? Hakiki. Hah? Hakiki. Mananya sama? Ini terminal. Iya. Punya makna ini satu kan ya? Iya. Punya makna yang lain. Iya. Punya makna yang lain. Punya makna yang lain. Ini semuanya hakiki, mananya apa majazi? Hakiki. Hakiki. Terus berarti kalau misalkan kayak gini Zat, Ana juga bisa jadi wadi berarti ya? siapa? Ya, Ana sendiri yang menetapkan makna terminal berarti Ana juga bisa jadi wadi. Gimana ente bisa menetapkan ente bisa jadi wadi? Misalkan tadi yang dimaksud sama Nazri makna terminalnya tempat bis. Wadi itu apa? Wado itu apa? Itu mah mutakallim. Wado itu apa? Iya, yang meletakkan makna. Oke. Nah, kalau misalnya mutakalim itu apa? Yang mengikat. Itlaq. Iya. Ya, mengitlaq lafaz terminal buat mana ini misalnya? Wa iradatul mana ini? Iya. Apakah itu wadi? Apakah itu wadi? Enggak. Dia mutakalim, istiqmal. Bukan wadi ya? Tapi ente bisa jadi wadi enggak? Bisa. Bisa. Contohnya kayak Misalnya kalau di pondok artinya bebek gitu. ya, kalau di pondok misalkan ngepet gitu kan. Ya, si orang yang bilang ngepet itu artinya sadin. Nah, itu wadi. Itu wadi. Gitu. Bisa. Nah, ya. Bisa enggak jadi wadi? Bisa aja. Bisa. Iya kan ya? Ya kan banyak. Ente misalnya ini ngelakuin dia Johnson, Iya. Ya. iya kan ya? Berarti siapa? Manil Wadi ini. Manil Wadi itu. Siapa? Dia enggak tahu Udah zaman. Gitu ya. Berarti si wadi ini tidak berhubungan dengan zaman atau siapa yang sebelum apa? Yang dulu-dulunya atau bagaimana berarti ya Wado umum. Wado itu loh luas. Gitu ya. Setiap negara bahkan ya, setiap bahasa punya wadinya masing-masing. Iya kan ya? Seperti itu. Jadi gak usah bingung, gak usah hilap ini wadi. Udah, yang penting pasti ada wadinya. Kita ini siapa? Ini kan yang mustamil udah semuanya. Maratul istiqmal, ya kan ya? Bisa gak jadi wadi? Bisa aja gitu. Ente punya anak, namanya Johnson. Ya udah, jadi wadi kan? Ya kan? Iya. Oke, sama? Ada lagi? Namanya Oke, dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu kadalalati al-insan. Yang dimaksud adalah kadalalati lafzil insan ala majmu'il hayawan an-natiq. Oke. Kemudian syarih matin bilang apa? Wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim. Fahwal tizamun in bi aqlinil lazim. Kenapa? Ada mau nanya. Katanya mau Apa? nanya. Mau nanya. Kenapa? Nanya apa? Tadi gimana? Gimana pasti bapak? Nah, ini susah banget. Yang gimana kan terminal itu mahatop bis. Tapi mafhumnya pasti gimana nggak tahu. Apa? Kalau misalkan ada terminal kalau dalam mana ini ternyata kami mafhumnya terminal kesalahan. Itu masuk ke bagian sini atau iya? Ntar tuh ada korina namanya yang bisa menunjukkan si Sami ini
bisa memahami maknanya mutakalim. Makanya nanti akan dijelaskan wa ma fahimnahu. Maksudnya apa? Marhalahnya si sami atau kita nih sebagai pembaca. Kita kan misalnya ketika baca kitabnya para ulama, seharusnya kita memposisikan diri kita harus sama dengan apa yang ingin mereka tuangkan di sana. Ya kan, gimana caranya? Ya itu caranya misalnya dengan belajar terus melihat korinah-korinah yang lain. Kita bisa melihat korinah-korinah tersebut itu dengan apa ya? Dengan belajar dengan hal-hal yang lain. Ya kan ya? Makanya antara sami sama mutakalim itu harus sama. Kalaupun berbeda harus atas dasar apa? Kaidah. Kaidahnya kaidah ilmiah yang sesuai. Jadi pasti sama gitu ya. Ketika misalnya ya kan pasti dijelasin juga. Ya. Tamam? Apa lagi? Aman? Oke. Terus apa bilang wa juz'ihi tadom munan. Ya kan wa juz'ihi tadom munan. Wa juz'ihi hi ini balik mana? Wa juz'i al ma'na. Waw atau ke dalalatul labdi. Berarti apa? Dalalatul labdi ala juz'il ma'na tadommunan. Tamam? Takdirnya berarti seperti itu. Gimana? Dalalatul labdi ala juz'il ma'na tadommunan. Gitu ya. Tapi kita gak mengetahui juz'il makna dari juz'il makna apa. Ya kan ya? Makanya bil haqiqah wa juz'ihi hi ini bisa juga ke sini. Semuanya secara keseluruhan. Balik ke ma wafaqah. Ala juz'i ma wafaqahu. Gitu. Jadi takdirnya wa juz'ihi atau wa juz'i ma wafaqahu. Ala juz'il makna dengan makna yang wafaqah hadal makna bil makna lafad. Seperti itu, sama kayak tadi. Tamam? Gitu ya. Itu silakan direnungkan. Ini betul renungan. Ya kan? Kapan renunginnya? Ketika antum udah dari sini, itu silakan direnungkan. Bingung silakan tanyakan. Tamam? Gitu ya. Kan wa juz'i. Berarti apa? Juz'i makna. Kalau cuma dibilang dalalatul labdi ala juz'il makna tadommun, apa juz'il makna dari makna apa? Masih ada yang kurang. Sebagian itu harus dari keseluruhannya apa? Ma wafaqah harus ada. Makanya di sini tambahin harusnya wa juz'i makna ini secara keseluruhan udah baliknya. Wa juz'i ma wafaqahu. Wafaqah hadzal makna bil makna labdi. Udah sama kayak tadi. Ya kan ya? Tamam? Gitu ya. Contohnya seperti apa? Tadi dalalatu apa sih al-labdil insan ila makna al-hayawan faqat. Lihat, hayawan faqat. Berarti makna keseluruhannya apa? Al-hayawan an-natiq. Kemudian sami atau mutakalim menginginkan maknanya al-hayawan faqat atau an-natiq faqat. Hayawan sama natik ini juz'ul makna apa enggak? Juz'ul makna dari apa? Dari hayawan an-natiq yang wafaqat tadi. Iya kan ya? Tamam? Gitu seperti itu. Berarti apa? Dia juz dari ini. Makanya dia dinamakan apa? Tadommunan. Kenapa dia dinamakan tadommun? Li'annal juz'a. Ini juz kan? Hewan. Natik juz apa bukan? Juz. Fi dhimnil kul. Ini kulnya kan? Ya kan? Li'annal juz fi dhimnil kul atau dakhil al-kul. Ya kan ya? Ada gak hayawan di kulnya? Ada gak natik di kulnya? Ada. Berarti dia juz'un apa bukan? Juz'un. Berarti dia dimnun apa bukan? Dimnun. Makanya dinamakan dalalah tadommuniyah. Li'annal juz'a, yaitu yang diinginkan oleh si mutakalim atau yang diinginkan oleh sami, yaitu apa? Dimnun kul, yaitu al-hayawan an-natik. Sama? Ada lagi? Ada yang bingung? Yang mana yang dibingungin? Kenapa tadommunan? Li'annal juz. Ini berarti apa? Dalalah tadommuniyah itu adalah dalalatul ladzi ala juz'il makna.
Ya kan ya? Dalalatul lafzi ala juz'il makna. Ini adalah dalalah tadommun. Juz'ul makna yaitu misalnya hayawan natik. Ini kan berarti makna yang telah diletakkan oleh wadi'. Kemudian mutakalim bilang apa? Ro'a itu insanan, yang dimaksud misalnya hayawan fakot atau natik fakot. Hayawan sama natik ini juz'ul mana apa bukan? Juz'ul mana, berarti masuk tadomun apa enggak? Masuk tadomun. Kenapa dia dinamakan tadomun? Karena juz fi dimni al-kul. Ini kulnya kan? Sebagian itu pasti dari keseluruhan apa enggak? Iya. Pasti kan? Sebagian itu pasti ada di dalam keseluruhan kan? Pasti. Makanya dia fi dimnil kul. Juz yaitu al-hayawan atau an-natik fakot fi dimni al-kul. Lidzalika summiya tadommunan. Makanya dalalahnya dinamakan ad-dalalah at-tadommuniyah. Sama? Ada yang bingung? Nah, mesti ini aja. Berarti dalalah tadommuniyah ini dalalatul lafzi ala juz'i makna lafzi alladzi wafaqa al-maudhu lahu. Sama. Iya. Betul. Nanti akan ada di sini, gampang. Betul. Lagi? Yes. Lihat. Sekarang kita lihat ke perkataannya Syarif. Wasaniyatu, yaitu apa? Adalah at-tadommuniyah. Karena tadi beliau udah bilang kan, tsumma hadhihi dalalah salah satu aksamin mutabaqiyah tadommuniyah iltizamiyah. Berarti wasaniyatu yaitu apa? Ad-dalalah at-tadommuniyah. Dalalatuhu yaitu apa? Dalalatuhu, hu-nya balik ke mana? Lafaz. Dalalatul lafzi, berarti kan gitu. Ya kan ya? Makanya tadi Ana bilang ini atapnya bisa ke dalalah al-lafaz. Dalalatul lafzi ala juz'il ma'na. Itu kan? Fi dimnihi. Hi-nya apa? Fi dimnil kul. Ya kan ya? Oke. Fi dimni al-kul. Oke, lihat. Ini udah? Oh, ya sudah. Ketika dibilang apa? Fi dimnihi. Apa maksudnya? Fi dimni tamam ma wudi'alah. Itu yang ketika disebut fi dimnihi, fi dimni tamami ma wudi'alah. Fi dimnil kul. Ya kan ya? Makanya di sini dikatakan dalalatuhu ala juz'il ma'na fi dimnihi. Bisa jadi maknanya sama di sini. Ketika dibilang juz'il makna, maknanya di sini bisa jadi makna mafhum, bisa jadi makna murad, bisa jadi makna maudhulahu di awal. Kemudian ketika dibilang fi dimnihi, nya balik ke makna yang dimana maknanya adalah makna maudhulahu. Tamam? Atau langsung aja ketika dibilang fi juz'il makna, karena udah disebutin, oh berarti makna mafhum atau makna murad, karena udah ada poin juz fi juz'il makna. Tamam? Gitu. Ada lagi? Aman ya? Kadalalatihi. Itu kadalalatihi apa maksudnya? Kadalalati lafzi al-insan. Karena tadi dibilang apa yang dicontohkan di awal? Al-insan. Apa contohnya sama? Kadalalatihi, kadalalatil insan atau kadalalati lafzil insan ala al-hayawan awin natiki fi dimni al-hayawan an-natik. Ya kan? Sama aja. Tadi kalau misalnya perkataannya matin, karena dia bait, jadi ikhtisar. Wa juz'ihi, apa maksudnya wa juz'i ma wafaqahu? Apa maksudnya wa juz'i fi dimnil gitu, fil kul. Ya kan ya? Juz yang ada di dalam kul, kan gitu. Tamam? Kadalalatihi alal hayawani awin natiki atau halata kaunil hayawan
awin natik fi dimni al-kul. Itu fi dimni al-hayawan an-natik. Tamam? Perkataan yang penting, perkataan yang syar'i, aman? Oke. Dan selanjutnya. Terus apa? Wa ma lazim. Gini. Matin bilang apa? Wa ma lazim bajuz ihi tadommunan. Terus apa? Wa ma lazim. Nih. Ini doang baitnya beliau. Wa ma lazim fahwal iltizam. Fahwal iltizam. Dah. Gini dulu. Wa ma-nya di mana? Makna di sini sama. Sama dengan makna ma yang pertama. Berarti apa? Al-makna. Apa maksudnya? Wawnya sama kayak tadi. Berarti apa? Dalalatul labdi alama. Tapi apa di sini maknanya? Ma di sini adalah makna amrun kharij. Maknanya adalah makna amrun kharij. Lazima ada domir. Balik ke ma. Di mana tadi? Al-mafhum, al-murad. Tamam? Ma al-ma'na atau al-ma'na al-kharij. Lazima hadzal ma'na al-kharij bil ma'na apa? Alladhi wada'aful wadi atau al-maudu. Lah. Ya kan? Tamam? Timani sudah banyak maknanya. Paham ya? Seperti itu. Dan ini boleh gak seperti itu? Boleh. Ada di dalam balaghah ilmu badiah namanya. Ana lupa namanya apa gitu. Jadi ketika suatu domir balik ke ma yang sama tapi maknya dengan ma yang berbeda maknanya, itu boleh. Dan itu banyak dalam kitab. Paham? Juz'ihi tadammunan wa ma lazim. Berarti apa? Dalalatul labdi. Dalalatul labdi. Ala ma maksudnya apa? Ala makna amrin kharij. Apa? Lazima. Apa? Hadzal makna amrun kharij. Apa? Bil makna al-mawdu'u lahu. Ini dalalatul labdi ala ma'na atau ya udah ala amrin kharij. Amarnya di makna gitu. Sama aja. Ala ma'nan kharijin. Tapi apa? Lazima hadzal ma'na bil ma'na al-mawdu' lahu. Apa maksudnya hadzal ma'na? Ma'na amrin kharij. Bil ma'na al-mawdu'u lahu. Apa makna amrun kharij? Makna mafhum kan? Ya kan ya, yang dipahami oleh Sami. Atau makna murad yang diinginkan oleh mutakallim. Paham? Iya, betul. Ada pertanyaan? Kalau yang ma yang dua tadi itu Yang dua yang mana? Ini. bilang ma-nya sama itu ke mawafaqah. Yang ini. Itu bilang yang ma di malazim itu. Oke. Itu makna apa namanya? Amrun kharij. Maknanya sama tapi ada bilang. Maknanya sama kan? Ma-nya sama. Dia punya banyak makna kan? Oh ya. Ya kan ya? Bisa jadi ma tadi bi makna mafhum, Oke. bisa jadi kan sama di awal juga sama kayak gitu. Oh. Ya kan ya? Ini bisa jadi bi makna mafhum, bisa jadi bi makna makna, bisa jadi bi makna mawdu' lahu. Jadi ini kan suatu hal yang beda sebenarnya. Hakikatnya kan sebenarnya beda. Iya. Ini dari segi mawdu', dari segi wadi kan jadi seperti ini, dari segi mutakallim jadi seperti itu kan beda. Meskipun dia suatu hal yang sama, haywanati, tapi dia beda. Gimana? Paham gak dia? Dia satu hal yang beda. Terus gimana caranya kok bisa domirnya balik ke sini yang tadinya maknanya ini, terus ketika domirnya balik ke sini maknanya lain. Boleh gak seperti itu? Boleh, ada kaidahnya. Paham kan? Nih. Apa yang seringnya? Oke. Inilah contohnya berarti kayak tadi gitu ya. Di sini misalnya ma dalalatul labdi alama di sini bisa jadi maknanya kan tadi bisa jadi misalnya dalalatul labdi ala ma. Yaudah kita pilih langsung. Makna di sini adalah makna al-mafhum. Misalnya, oke, dalalatul labdi ala makna yaitu ala al-mafhum
wafaqa hadzal ma'na al-mafhum bil makna kema lagi kan? Tapi mananya apa? Al-maudu lah. Boleh enggak? Boleh. Ada kaidahnya. Boleh kok. Tamam? Ada lagi? Ada pertanyaan? Aman? Oke, lihat ke syarih. Wa ma lazim fahwal iltizam. Berarti dia dinamakan adalah iltizam. Ingat, lihat di sini. Dia adalah iltizam. Dia berarti maknanya makna amrun kharij. Apa maksudnya? Lihat. Ketika si mutakalim bilang ra'aitu atau wadi kadang udah meletakkan lafaz insan buatna hayawan nanti. Ra'aitu dibilang sama mutakalim ra'aitu insanan. Atau terus dipahami oleh sesami misalnya dari lafaz insan di sana adalah maknanya soleh atau qabulin lil ilmi. Lihat 4 kata atau makna soleh minal insan. Atau misalnya qabul ya. Ala ilm. Misalnya, ini makna amrun kharij daripada insan apa enggak? Iya. Amrun kharij karena manal insan hakikatnya apa? Hayawan an-natik. Tapi terus kalau misalnya manal insan ini kan amrun kharij, berarti banyak kan makna amrun kharij daripada insan? Hajar. Kharijun dari insan apa enggak? Kharijun. Terus nabat. Kharij dari insan apa enggak? Kharij dari insan. Makanya ada kata-kata apa? Lazim. Paham kan ya? Ini buat mengeluarkan yang amrun kharij yang bukan lazim. Tamam? Karena tadi amrun kharij ini banyak. Amrun kharij dari insan yaitu dari makna hayawan an-natik ini banyak. Apakah ketika dilafadzkan misalnya lafadz insan antum bisa memahami hajar? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena gak ada luzum. Pertanyaannya, apa itu luzum? Al-luzumu huwa apa? Adam alinfikar. Apa maksudnya Adam alinfikar? Berarti apa? Dia gak bisa terpisah. Dia selalu menempel. Tamam ya? Seperti ini. Soleh, ada gak misalnya hubungan dengan insan? Ada. Orang kalau misalnya mufakir, kalau dia natik, ya kan ya? Dia pasti soleh. Ya kan ya? Orang kalau misalnya dia hayawan natik, kalau dia mufakir, berarti dia qabulil ilmi. Ada luzum enggak? Ada luzum. Ketika malzumnya disebutkan yaitu hayawan an-natik, kita bisa memahami lazim. Yaitu misalnya as-salih atau qabulin ilmi. Atau kalau misalnya antum pahami hayawan natik hajar, bisa gak? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena gak ada luzum. Apa maksudnya gak ada luzum? Berarti yumkin al-infika. Iya kan ya? Seperti itu. Tamam? Kayaknya di sini dikatakan amrun kharijun lazim. Makanya wama gak cukup nih sampai sini doang. Amrun kharij gak bisa. Makanya dikatakan lazim. Lazimah hadzal ma'na bil ma'na al-maudhu'lah. Meskipun jadi perkataannya seperti itu. Meskipun dia makna amrun kharij, tapi bukan sekedar makna amrun kharij, tapi amrun kharij yang lazim. Karena amrun kharij bisa jadi lazim, bisa jadi ghairu lazim. Paham? Gitu. Tapi yang dimaksud adalah makna lazimnya. Tamam? Oke, berarti hayawan an-natik ini apa? Dia malzum. Ya kan ya? Salih atau qabulin ilmi ini apa? Lazim. Tamam? Oke ya? Makanya dia dinamakan apa? Fahuwal iltizam, bukan fahuwal kharij. Misalnya fahuwal ikhraj, enggak? Ya kan ya? Bukan dalalah kharijiyah, tapi dalalah iltizamiyah. Karena syaratnya harus meskipun dia amrun kharij, dia harus amrun kharij yang lazim. Enggak boleh yang ghairu lazim. Paham? Oke. Wasalisatu dalalatuhu ala amrin atau ala makna. Amr di mana makna? Dalalatuhu ala ma'nan kharijin anil ma'na
Nah, apa makna di sini? Maknanya apa di sini? Al-maudhu' lah. Tuh kan? Taratan berarti apa? Dalam kitab atau syarih bilang al-makna dengan maudhu' lahu boleh aja. Majaz. Ya kan ya? Karena makna ini sebenarnya dari siapa? Mutakallim. Ya kan ya? Padahal tapi yang di sini yang dimaksud apa? Al-makna. Al-maudhu' lah. Ya kan ya? Itu boleh dan ini sering terjadi. Lazim apa? Lazim hada al-makna lahu lil makna yang kedua. Tamam? Dalalatuhu ala amrin kharijin anil makna lazima al-makna. Yang mana? Lazima al-makna yang mana? Balik ke makna yang sama apa balik ke ini lihat. Dalalatuhu ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu. Ada domir. Di lazimin ada domir. Yang balik. Ya. Baliknya kemana? Maudhu lahu. Hah? Yang maudhu lahu. Kemana maudhu lahu? Apa ke amr? Yang di mana makna? Enggak, kalau Hah? Ke amr yang pertama. Amr kan di mana makna kan? Berarti maknanya apa bahasa secara makna? Makna mutakallim atau makna mafhum kan? Iya. Ya kan? Berarti apa? Lazima hadzal amr atau hadzal makna al-mafhum atau hadzal makna minal mutakallim lahu li hadzal makna baru balik yang kedua. Al-maudhu' lah. Paham? Oke? Kadalalatihi. Aman kan? Masih bingung? Hah? enggak lazimin itu masih ke si Amr. Ini udah ya? Udah. Asli. Ingetin lagi. Apa beliau bilang? Coba dikte. Yang mana? Dalalatuhu ala amrin kharijin anil ma'na Ala amrin kharijin anil ma'na lazim lahu. anil makna lazimin lahu. Amr di mana apa? Ma'na. Ini makna. Bisa jadi maknanya mafhum kan? Iya. Jadi sekarang udah paham ya maksudnya makna sama mafhum? Iya. Sampai sini udah paham ya? Oke. Itibar. Kharijin anil makna apa? Al-maudhu' lahu. Lazimin. Punya domir. Balik mana? Ini Ke sini apa ke sini? Amr ke apa sih mafhum? Sini kan? Ya, betul. Ya kan ya? Ya. Lazim hada al-mafhum atau lazim hada al-makna lahu. Punya domir. Ini domir kan? Ya. Harus balik kan? Ya. Mana? Maudhu Ke sini kan berarti? Ya. Tamam? Ke makna yang ini. Makna itu. Di mana makna ini adalah maudhu lahu. Boleh gak makna di kan beliau mentakbirnya dengan kalimat mana kan? Ya. Bukan dengan kalimat maudhu lahu. Seharusnya Iya. beliau mentakbir dengan amrin kharijin anil maudhu lahu. Harusnya seperti itu biar wadih. Ya. Ya. Tapi beliau mentakbirnya dengan makna. Boleh aja. Majas. Paham? Oke ya? Bingung mananya luar? Udah? Oke. Aman? Kalau Apa? Jangan diskusi. Tanyain. Jangan diskusi, tanyain. Bisa maudhu lahu lebih baik tadi. Tinggal kelihatan Ustaz kesini. Oh. Coba. Udah kelihatan sekarang. lazim ini juga bisa menunjukkan kepada Amr kan karena dia dari Amr. Bisa. Betul. Dia sifat bagi Amr. Ada lagi? Mana itu? Nahwi. Ya kan? Kita bahas makna. Katakan dia tahu mana gitu. Ada? Udah belum? Paham nggak? Ya udah Ustaz. Kadalalatihi. Apa maksudnya kadalalatihi? Kadalalati labdil insan. Jangan diskusi. Antum kalau bingung tanyakan. Jangan diskusi. Ini bukan waktunya diskusi. Ini bukan waktunya mudzakarah. Paham? Antum ada punya waktunya mudzakarah. Silakan baru ketika itu antum terserah. Kalau bingung tanyakan.
Kalau butuh diulang, ulang. Ingat ya. Santai aja, tanyakan. Apa yang terbingung tanyakan. Apa antum bisa ulang, anak ulang. Kalau semuanya baru anak jangan semuanya. Gitu ya. Ngapain aja kalau semuanya. Karena anak ngejelasin sedikit-sedikit. Matin dulu. Kemudian pindah ke syarih. Sedikit-sedikit kan? Masa semuanya diulang. Wasali satu dalalatu ala amrin kharijin anil mana lazimin lahu kadalalatihi atau kadalalati labdil insan. Sama contohnya karena ini masih contoh. Ala qabulil ilmi. Ya kan ya? Tuh, kadalalati labdil insan. Insan mananya apa? Hewan nanti. Tapi apa? Di sini yang diinginkan qabul al ilm. Dia amrun kharij daripada insan apa bukan? Dia amrun kharij, tapi dia lazim apa enggak? Dia lazim. Gimana bisa kok lazim kalau hayawan insan ini adalah hayawan natik dan setiap natik pasti qabul ilmi, gitu ya? Anal insan natik wa kullu natikin qabul ilmi. Berarti al insan qabul ilmi. Seperti itu. Wa san'atil kitabati ala ma fihi. Apa wa san'ati berarti wa qabulu san'atil kitabah gitu ya. Ini atop ke sana. Ala ma fihi, ini yang diinginkan oleh matin gitu ya. Ada ma yuradu asy-syekh, yaitu siapa matin. Wa hadza ma'na qawlihi dalalatul lafzi ala ma wafaqah. Ini kan semuanya, berarti udah dijelasin semuanya kan? Karena tadi ini semuanya udah dijelasin sama beliau. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah yaitu mana dalalatul mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa malasim fa huwal tizamun. Belum, itu belum kita bahas. In li aklin yaltazim. Belum. Kemudian beliau bilang apa? Wa summiyatil ula. Sekarang beliau syarih ingin menjelaskan kenapa dia dinamakan itu. Kalau tadi hanya menjelaskan takrif. Takrifnya dalalah mutabaqah adalah dalalatul lafzi ala tamami mawdi'a lahu. Kalau misalnya tadamun dalalatul lafzi ala juz'il makna fi dimnihi. Kalau dalalah iltizam adalah dalalatul lafzi ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu. Bas, kita enggak tahu kenapa dia dinamakan mutabaqah, kenapa dia dinamakan tadamuniyah, kenapa dia dinamakan iltizami. Iltizam kita harus tahu. Makanya beliau setelah itu menjelaskan wasummiyatil ula. Yang mana? Al mutabaqah. Wasummiyatil ula dalalatal mutabaqah li mutabaqatil fahmi lil wad'il lughawi. Lihat bahasanya li mutabaqatil fahmi lil wad'il lughawi. Yang mutabaqah itu faham apa mafhum? Faham itu apa? Faham itu adalah intiqal kan? Innal lafzi lama makna. Itu faham. Al-fahmu itu intiqal dari lafaz ke sebuah makna. Wado itu apa? Ta'yin atau ja'alul lafzi bi zail makna. Itu satu hal, itu mahiyah berbeda. Jauh. Iya kan ya? Antara faham sama wado. Berarti yang mutabaqah ini faham apa wado? Faham apa mafhum? Mafhum. Iya kan ya? Karena mafhumnya sama dengan yang maudhu' lah. Berarti di sini yang dimaksud daripada limutabaqatil fahmi yaitu adalah limutabaqatil mafhum lil wad'il lughawi, maksudnya adalah lil maudhu'. Sama? Bukan lil wado'. Lil maudhu' lah. Ingat ya, lil maudhu' lah, bukan maudhu'. Kalau maudhu' itulah lafaz. Maudhu' lah baru makna. Al-lughawi apa fil lughah gitu ya. Fil lughah sebenarnya enggak penting gitu ya. Kita ada kata-kata lughawi, cuma ya udah. Limutabaqati al-mafhum lil wad'il lughawi. Ini lihat. Di sini beliau syarih Imam Damanhuri bilang faham. Di mana? Di sirru tasmiyah, di sababu atasmiyah. Kenapa dinamakan mutabaqah? Ibaratnya pakai faham di mana mafhum min itlaqil masdar wa iradatu ismil maf'ul majaz. Ya kan ya? Kemudian di atas dibilang di tarifnya apa? Dalalatul lafzi ala tamami ma. Di sini yang diinginkan adalah maknya di mana al-makna al-mutakallim, al-makna al-murad sebenarnya. Paham? Tapi ketika kita preteli tadi bebas kan kita memahami mafhum ataupun makna
murad. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh si syarih yang di sini adalah al-ma'na dari mutakalim atau ma'na al-murad atau ma'na maksud. Tamam? Berarti tarotan beliau mentakbir dengan mutakalim kalau tobaqo al-ma'na alladhi aradahul mutakalim bil ma'na alladhi wadu'ahul wadi. Berarti apa? Mutobaqo. Terus kemudian di sirut tasmiyahnya in tobaqo al-mafhum alladhi fahimahu sami' bil ma'na alladhi wadu'ahul wadi summiya mutobaqo. Berarti apa? Bisa aja dua-duanya. Baik yang mutobaqo dari mutakalim ataupun yang mutobaqo dari sami, boleh. Hada auza, bebas. Tamam? Ini menunjukkan bahwasanya ya udah gitu ya. Karena kenapa? Karena tadi dia far'un minal wada'i, bebas. Limutabaqatil fahmi lil lafil lugawi li'annal wadi'a wada'a al-lafdha liyadulla 'alal ma'na bitamamihi. Wa qad fahimna. Nah, fahimna. Marahlah siapa? Sami'. Ya kan ya? Maksudnya dari waqad fahimna ini adalah fahimnahu fahman saliman, fahman sahihan. Karena yang dipahami oleh Sami harus sama dengan apa yang diinginkan oleh mutakalim. Gimana cara mengetahuinya? Bil qarinah. Baik qarinahnya ma'nawi ataupun lafzi. Gitu. Minhu. Mana baliknya? Minal lafzi. Wa qad fahimnahu yaitu al-ma'na atau al-mafhum hu-nya. Gitu ya. Fahimna al-ma'na wal mafhum minal lafzi bitamamihi gitu ya. Bitamamil mafhum atau bitamamil ma'na. Aman? Oke, wasaniyatu. Apa berarti? Wasumiyat. Gitu ya. Wasumiyat asaniyatu. Yang apa? Dalalah al-umum. Gitu ya, biasakan seperti itu. Wasaniyatu berarti apa? Wasumiyat asaniyatu. Dalalata tadammunin. Li'annal juz'a fi dhimnil kulli. Karena al-juz yaitu al-makna awil mafhum. Paham ya sampai sini ya? Al-juz yaitu al-makna awil mafhum fi dhimni atau dakhil al-kull yaitu al-mawdu' lah. Ya kan ya? Al-kull di sini yang diinginkan apa? Mawdu' lah. Mafhum apa bukan? Bukan. Ma'nal murad apa bukan? Bukan. Tamam? Al-kull di sini yang diinginkan adalah al-mawdu' lah. Kalau dari juz baru al-makna al-murad atau al-mafhum. Wasalisatu ayat apa? Wasumniyat asalisatu dalalata iltizamin li'annal mafhum. Li'annal mafhum dari sami'ah atau dari mutakallim li'annal ma'na boleh. Kharijun anil ma'na. Nah, beliau mentabir dengan makna di sini. Padahal yang dimaksud apa? Maudhu' lah. Ya kan? Kasir. Banyak banget dalam kitab antum menemukan. Gitu ya. Lazim apa? Al-mafhum. Ya kan ya? Karena ada domir yang balik ke sana. Lazim al-mafhum, al-ma'na al-mafhum lahu bil ma'na al-mawdu'. Tamam? Kemudian wa qawluhu in bi aqlin iltuzim. Nah, baru kita ambil sini. Kemudian apa? Wa juz'ihi tadammunan. Ini udah. Si tadammunan nama lazim fa huwa iltizamun apa? In bi aqlin. Berarti apa? Dia syarat. Oke, dinamakan iltizamiyah in. Taklil bi aqlin in fi aqlin. Ba-nya di mana fi? Iltuzim. Ya kan ya? Dia berarti yang seperti ini yang dalalatul lafzi ala amrin kharijin lazimin lahu. Kalau lazimnya kan berarti ada dua syarat. Gak cukup hanya sampai dalalatul ma. Gak cukup hanya sampai dalalah kharijiyah faqat. Dalalahnya menunjukkan kepada amrun
kharij, tapi dia haruslah lazim. Cukup gak? Gak cukup ternyata. Harus apa? Lazimnya in bi aklin. In fi aklin baru dinamakan iltizam. Berarti ada dua syarat buat dalalah iltizamiyah. Harus lazim dan lazimnya harus fi aklin. Maka setelah tadi kita mengerti apa itu luzum tadi ada mulin fi fi'ika. Kemudian luzum terbagi menjadi tiga. Bi'atibar al-mahal. Apa? Ada luzum az-zihni wal khariji. Ma'an? Ada zihni faqat, ada kharij faqat. Ya kan? Jadi luzum ini dengan kata-kata ini ya jurruna ala hadza taksim. Dia perkataan in bi aklin iltizim berarti seakan-akan emang ada ya lazim selain di akal. Seakan-akan ada pertanyaan seperti itu. Ada, makanya bila membagi luzum bi tibril mahal, ada luzum dihni wal kharij ma'an, ada luzum dihni, ada luzum kharij. Tamam? Gitu ya. Dari apa? Dari perkataan ini in bi aklin, kan ini syarat. Oh, luzumnya harus fil aql. Emang ada luzum selain fil aql? Ada, dijelasin lah sama sama syarih. Luzum itu ada tiga. Ada luzum bil kharij. Gimana luzum bil kharij? Contohnya adalah luzum as-sawad lil ghurab. Ya kan ya? Berarti ghurab ini malzum apa lazim? Malzum. Sawad ini apa? Lazim. Ketika ada ghurab pasti, gitu kan ya? Karena apa? Lazim itu apa? Ada mulin fikak. Pasti ada sawad. Tapi di mana hal tersebut terjadi? Fil kharij. Fil aql. Bisa gak kita misalnya mentasawurkan ghurab infikak dengan sawad? Bisa. Iya kan ya? Kita bisa memahami dia warnanya merah, putih, hijau, kuning, kelabu. Iya kan ya? Itu. Jadi apa? Berarti kalau seperti itu ada infikak gak? Fi dzihn. Ada. Berarti kalau ada infikak fi dzihn ada luzum gak? Gak ada. Fi dzihn. Gitu. Tapi dia ada luzum gak? Fil kharij. Ada. Tapi fi dzihn gak ada. Tamam? Berarti maksudnya apa? Idza tasawwaratil ghurab tasawwaratis sawad fil kharij fi dzihni la. Paham? Kemudian az-zihni wal khariji ma'an. Contohnya az-zaujiyah lil arba'ah. Apa maksudnya zaujiyah? Al-munqasim bi mutasa. Dia ini bukan istri ya. Istri boleh 4, bukan. Az-zaujiyah lil arba'ah. Tapi al-munqasim bi mutasa dia ini gitu ya. Yang apa? Bisa terbagi menjadi dua. Menjadi dua. Apa maksudnya? Ketika lihat kullama tasawwaratil arba'ah tasawwarati az-zaujiyah fi dzihn. Ya, coba ketika tasawwarat arba'ah munqasim ila qismaini apa enggak? Munqasim isnain fi dzihn. Ya kan ya? Kullama tasawwaratil arba'ah tasawwarati zaujiyah fil kharij. Iya enggak? Ada 4 spidol. Nih. Di luar. Munqasim enggak ila mutasawiyah ini? Munqasim. Berarti apa? Terjadi luzum apa enggak? Terjadi. Fi dzihni wal kharij ma'an. Tamam? Gitu ya. Apa maksudnya luzum? Tadi kullama tasawwarati hadza tasawwarat hadza. Tapi apa? Malzum. Enggak sebaliknya. Enggak sebaliknya ketika mentasawwarkan lazimnya pasti mentasawwarkan malzumnya. Karena bisa jadi ketika kita mentasawwarkan zaujiyah enggak mesti 4 kan? 8 bisa enggak terbagi munqasim ila qismaini? Bisa. Ya kan ya? Maka idza tasawwaratil malzum tasawwaratil lazim walal aks. Paham? Idza tasawwarat al-malzum tasawwara al-lazim. Makanya tadi idza tasawwar al-arba'ah tasawwara az-zaujiyah imma fi dzihni aw fil kharij. Tamam. Oke. Sekarang yang terakhir az-zihni yaitu contohnya seperti apa? Luzum al-basar
lil ama. Luzumul basar lil ama maksudnya apa? Idza kullama tasawwaratil ama tasawwaratil basar. Fin fi dzihn. Kenapa? Karena ama di mana Adam al-basar. Makanya tadi apa? Idza tasawwarat al-ama apa? Idza tasawwarat fin fi dzihn. Idza tasawwaratil ama itu apa? Adam al-basar. Tasawwaratil basar. Karena kan ada basar. Ya kan? Makanya dia apa? Luzum fin fi dzihn. Amma fil kharij ada enggak? Ama dan dia basar. Enggak ada. Lah, mafis. Ya kan? Maka dia apa? Luzumnya fin. Luzumnya fi dzihni. Faqat. Tamam? Atau apa? Misalnya luzum al-harakah li sukun. Sukun itu apa? Berarti apa? Kullama tasawwarati sukun apa? Tasawwaratil harakah. Karena sukun apa? Adam al-harakah. Iya kan ya? Oh. Itu maksudnya. Kenapa kau baru oh? Gak paham sebelumnya ente masih. Oke. Paham ya? Paham kan? Ini luzum di sini. Jadi prakteknya luzum itu seperti apa? Antum bayanginnya seperti itu. Kullama kaza kaza, kullama kaza kaza. Kalian kan contohin di sini kayak gini kan? Kullama tasawwaratil ghurab tasawwaratis sawat fin kharij. Amma fi dzihn enggak. Yumkinul infikak. Ya kan? Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Makanya perkataan in biaklin iltuzim mengeluarkan apa? Yang kharij. Iltizam syarat yang kedua, iltizamnya karena ba tadi di sini di mana fi. Luzumnya harus fi akal. Baru disebut iltizaminya. Berarti fil kharij masuk gak, Sar? Gak masuk. Ya kan ya? Terus fi dzihni wal kharij masuk gak? Masuk. Kenapa masuk? Gak peduli. Yang penting dia ada fi dzihn. Mau ada di kharij juga gak ada masalah. Yang penting ada fi dzihn. Makanya di sini mutlak. Bukan in fi aklin faqat, enggak. Tapi apa? Gak ada poin di sini. Ya kan ya? Lafadznya lafadz mutlak. Bukan muqayyad, in bi aklin. Gak peduli mau dia kharij ataupun gak kharij. Yang penting ada di akal. Selama dia ada di akal, berarti dia masih apa? Bisa disebut dalalah iltizaminya. Paham ya? Berarti baik yang luzum fi dzihni faqat masuk ataupun fi dzihni wal khariji ma'an. Paham? Paham ya? Ini qaid bin bi aklin. Paham ya? In bi aklin ini untuk mencakup dua ini. Kenapa kok yang ini bisa tercakup? Ya, karena ini bukan gak ada muqayyad. Ini bukan in bi aklin faqat bilangnya. Enggak kan? Tapi apa? In bi aklin, bas mutlak. Dia kan ya, supaya mencakup dua taksim ini. Karena kalau beliau bilang in bi aklin faqat, ini akan keluar. Padahal ini seharusnya masuk. Tamam? Awal tizamun in bi aklin iltizam. Berarti ada dua syarat untuk sampai ke dalalah iltizamnya. Satu syarat yang pertama dia harus luzum. Apa harus luzum? Harus adam alin fi infikah. Di mana harus luzumnya? Fi dzihn. Tamam? Sawaun kana dzihnan wal kharij ma'an ataupun fi dzihn faqat. Wa qawluhu in bi aklin iltizam asyara bihi ila annal lazima la budda an yakuna laziman fi dzihni. Lihat, perkataannya Syarih juga sama. Fi dzihni. Ada kata-kata faqat? Enggak ada, mutlak. Supaya mencakup dua taksim, baik yang dzihni wal khariji ma'an ataupun yang dzihni faqat. Sama seperti perkataannya matin. Kalau tadi di sini fi dzihn, kalau di matin bilangnya apa? In fi aklin. Ya kan ya? Sawaun lazim ma'adzalika fil kharij. Ya kan ya? Tuh di sini. Beliau mencontohkan kaluzumi zaujiyah lil arba'ah amla kaluzumil basar lil ama. Ini yang mana berarti? Yang fi dzihni faqat. Wa amma. Nah, kemudian terus buat apa dong menyebutkan yang kharij?
litatmimil faidah, litatmimil taksim, karena ada yang lain, ya kan ya? Makanya beliau menyebutkan yang kharij. Gitu. Begitupun di sini wa amma idza kana laziman fil khariji faqat kasawadil ghurab fala yusamma fahmuhu minal lafzi dalalata iltizamin indal manatiqah. Ingat ya, indal manatiqah. Tapi indal balagiyin, indal usuliyin dia apa? Iltizam. Dia luzum. Makanya di sini wa in summiya bidzalika indal usuliyin. Ulama usul masih bilang ini adalah luzum. Iltizam, adalah iltizamiyah. Fal ba'u fi qawlihi bi'aqlin bima'na fi. Tamam? Wal muradu bil aqli, maksudnya wal muradu bil aqli di mana? Perkataannya matin. Yaitu apa? Az-zihn, ay al-quwwah al-mudrikah. Tamam? Atau al-quwwah al-fikriyah. Tamam? Ada yang pertanyaan? Sampai sini? Ketika dalam hal tersebut, dalam mutabakiyah tadamuniyah sama iltizamiyah. Aman? Oke. Usuliyin itu kan? Sulfik. Ya, ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Baik perkataannya matin yang masih bingung atau perkataannya syarih. Kemudian setelah itu beliau bilang apa? Wal thumma inna kullan minad dalalati tadamun wal yastalzimu dalatal mutabaqah. Beliau menyebutkan talazum baina anwa'id dalalah. Gimana talazum antara mereka? Antara dalalah mutabaqiyah dengan tadamuniyah dengan iltizamiyah. Ini bil haqiqah la yalik indil mubtadi'in. Menjelaskan ini gak cocok buat mubtadi. Su'ubah indal mubtadi. Maka kita akan tinggalkan. Natrukuhu fi mahallihi fil mutawalat. Tamam? Gitu ya. Dia akan kita jelaskan di tempatnya sendiri. Lihat matin, menjelasin enggak anwa'ud talazum baina anwa'i dalalah? Matin. Enggak. Matin cuma bilang apa? Dalalatul lafzi ala ma wafaqa yad'una dalalatul mutawaqa wa jaz'ihi tadamuna nama lazim fa wal tizamun in bi aqlinil tuzim. Bas. Ya kan ya? Enggak ada. Kemudian syarih mendatangkan hal tersebut sebenarnya enggak cocok. Padahal kitab ini buat mubtadi. Ada pertanyaan? Mana truku? Ini oleh yang paling sama kamu yang ada tadi yang di sana. Yang mana tuh? Yang paling sama. Salah ya sama yang mana? Kamu. Oke. Iya. Oh, bisa diulang. Fala yusamma fahmuhu apa yang lazim fil kharij minal lafzi dalalata iltizamin indal manatiqah. Dalalah apa yang luzum fil kharij, pemahaman ini yang dalalah luzumnya fil kharij ini enggak layu tabar indal manatiqah. Enggak layu tabar maksudnya apa? Layu tabar fi dalalah iltizamiyah. Tapi indal balagiin atau indal usuliyin dia mutabar. Bahwasanya dia anwa daripada dalalah iltizamiyah kayak gitu. Tamam? Maaf sih kalau misalkan keluar itu kenapa ulama balagiin sama usuliyin masih memasukkan? Lu bro, masih termasuk kemungkinan akal gitu ya. Karena kalau misalnya para mutakalimin atau mantik itu pembahasan apa? Makna la bil kharij. Ya kan ya? Jadi kalau ada luzum yang fil kharij, ini kharij, pembahasan kita di mana? Di makna. Kalau mereka umum. Tamam ya? Seperti itu. Ada lagi? Aman? Oke. Nah, tadi alhamdulillah.